Oke sahabat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Dan di video kali ini saya akan melakukan proses penanaman ya. Jadi kali ini saya dibawakan bahan bonsai. Nah, kita kenalan dulu dengan Alit ya. Jadi Alit ini adalah salah satu penggemar bonsai yang berada di daerah Tabanan. Jadi alamatnya di mana? Rumahnya di Selingsing, Keramitan ya. Jadi Alit ini dari Selingsing ke rumah saya untuk membawakan bahan ini ya. Jadi nanti bahan ini kita lakukan prosesnya, bagaimana cara menanamnya supaya peluang hidupnya lebih besar. Nanti kita akan lakukan juga proses okulasi. Jadi langsung tanam, langsung kita okulasi. Bagaimana caranya? Tetap saksikan video ini. Nah, jadi sahabat bonsai, jadi saya senang sekali dengan bahan ini ya. Jadi kenapa saya senang dengan bahan ini? Karena bahan ini sangat berkarakter sekali. Dari bonggol ya. Jadi bonggol kesannya sangat tua sekali. Dan untuk percabangan ya, untuk percabangan sudah ada beberapa batang atau cabang yang nanti kita akan okulasi. Nanti tetap saksikan video ini di mana saya akan okulasi dan nanti saya buat dengan gaya apa bahan ini. Jadi ini bahannya keren sekali. Dan langsung saja kita lakukan tahap demi tahap ya. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencuci bahan ini hingga bersih, dan kita juga harus merapikannya. Dan langsung saja kita lakukan prosesnya. Jadi yang pertama bahan ini kita bersihkan dulu. Kita bisa menggunakan sikat biasa dan juga kita bisa menggunakan sikat kawat yang halus ya. Untuk bahan seperti ini, bahan yang tua ini ya. Bonsai, setelah bahan ini kita bersihkan dengan air ya, juga kita bantu menggunakan sikat biasa juga boleh, menggunakan sikat kawat halus juga bisa ya. Untuk bahan seperti ini ya, untuk bahan yang sudah tua seperti ini kita bisa menggunakan sikat kawat. Dan setelah kita bersihkan bahan ini dengan air dan cuci sampai bersih, kita rapikan bekas potongan gergaji ya. Jadi kita rapikan bekas potongannya ini dengan menggunakan gem dan juga bisa menggunakan pisau yang tajam. Nah, ini untuk bagian akar ya sudah kita rapikan, dan kemudian kita rapikan di bagian bagian cabang ya yang akan diokulasi. Jadi ini masih kurang bagus ya, masih belum rapi. Jadi kita rapikan. Jadi untuk bahan bougainville ini nanti kita okulasi dengan bahan apa? Jadi nanti bahannya yang akan saya bahan yang saya gunakan untuk okulasi dari bahan bougainville ini adalah bougainville Singapura yang ukurannya, yang daunnya kecil dan mudah dikecilkan daunnya, dan kemudian percabangannya yang rapat. Jadi bougainville Singapura itu juga bagus untuk dijadikan bonsai. Jadi lebih cepat proses pembuatan bonsainya. Jadi sahabat bonsai, setelah kita rapikan bahan ini dan kita langsung ke proses penanamannya dulu. Jadi proses penanamannya, jadi baru dongkel untuk bahan dari bougainville, kita dongkel langsung kita tanam juga boleh. Kita biarkan atau kita taruh di air sekitar 2 hari sampai seminggu juga boleh, namun kita taruh di air ya, atau kita rendam di air. Dan langsung saja kita siapkan media. Jadi media yang bagus ya untuk menanam bahan bonsai khususnya bougainville adalah pasir Malang, bisa kita gunakan. Pasir sungai juga bagus, dicampur sekam juga bisa, kita campur dengan sedikit kompos juga bisa. Langsung saja kita mulai. Jadi untuk pertama menanam kita bisa menggunakan pot plastik ya. Jadi untuk menghemat tempat dan juga untuk menghemat biaya. Kemudian untuk media kali ini saya menggunakan pasir Malang yang saya campur menggunakan kompos. Jadi kita campur dulu ya untuk media. Ini adalah kompos. Kompos itu adalah media tanam yang biasa kita beli di tanaman hias atau di penjual bonsai.
Jadi bahannya juga pasir sungai dicampur juga ada sedikit sekam dan beberapa campuran yang lainnya. Dan ini adalah pasir Malang ya. Jadi pasir Malang ini sangat bagus ya untuk menanam bahan bonsai. Jadi kita campur dulu ya. Dan untuk bahan ini juga kita harus tentukan ya tampak depan, posisinya bagaimana. Jadi dari awal sudah kita konsep bagaimana posisinya. Jadi untuk bahan seperti ini kita buat dengan gaya tegak saja. Jadi untuk tampak depan ya, saya pilih dari sini karena saya juga melihat dari segi batang ya, atau perakarannya atau bonggolnya, dan kemudian posisi mahkota ya sudah saya tentukan di sini. Dan ini ada cabang yang pertama, cabang yang kedua, dan di belakang cabang yang ketiga. Jadi untuk gaya tegak kita usahakan membuat kiri kanan belakang dan juga nanti ke atas mahkotanya. Jadi sahabat bonsai, untuk menanam bahan bonsai ya, jadi tidak perlu dipupuk untuk di awal. Nanti kalau jika kita pupuk nanti akan busuk. Dan setelah kita melakukan penanaman, kita siram dulu, kemudian kita juga siapkan dari bahan atau tunas untuk okulasi, yaitu dari bougainville Singapura. Jadi kita siram dulu. Dan sahabat bonsai, kita siapkan tunas dari bougainville Singapura. Jadi bedanya ya bougainville biasa dengan bougainville Singapura. Jadi untuk bougainville biasa itu daunnya lumayan besar, jadi perantingannya juga jarang, sangat susah ya kita membuat percabangan dan juga perantingannya. Namun kalau kita menggunakan bougainville Singapura ini sangat cepat ya, karena daunnya mudah dikecilkan dan juga percabangan yang rapat ya. Dan langsung saja kita mulai proses bagaimana cara saya melakukan okulasi pada bahan bougainville biasa, kita okulasi dengan bougainville Singapura. Seperti biasa ya, di video-video saya juga sebelumnya saya sering sekali melakukan okulasi. Jadi proses okulasi ini sangat membantu sekali kita dalam mempercepat proses pembuatan bonsai. Jadi kita cari bahan di alam ya yang berukuran besar, yang seperti contohnya ya krakas bisa kita cari, kemudian kita okulasi menggunakan bahan-bahan import yang mahal. Seperti wahong gunung juga kita bisa okulasi menggunakan sancang. Dan waru juga yang melimpah di alam, kita ambil batangnya yang bagus atau bonggolnya yang bagus, kemudian kita okulasi menggunakan jenis-jenis dari waru import seperti waru merah, waru varigata, waru Taiwan, dan jenis yang lainnya. Jadi seperti biasa ya kita melakukan, kita buang beberapa daun untuk mengurangi penguapan, kemudian kita buat meruncing. Jadi untuk cara okulasi kita buat runcing seperti ini untuk tunasnya, kemudian untuk bahan atau batangnya kita buat sepit ya, atau kita sisip. Dan untuk sambung batang dengan tunas ya, kita harus sisip dipertemukan kambium dengan kambiumnya. Penyangga untuk sungkup ya, agar tidak nempel di tunas yang kita okulasi. Tujuannya agar tidak busuk ya pada daun-daunnya nanti jika sudah tumbuh. Jadi untuk bahan ini kita melakukan penyungkupan untuk tunas-tunasnya ya. Dan kemudian kita juga nanti akan melakukan sungkup total ya. Untuk kenapa saya sungkup total lagi menggunakan plastik laundry atau plastik yang besar, yang bening, tujuannya juga untuk menjaga kelembaban dari batang ini agar tidak cepat kering. Jadi untuk sungkup yang besar saya belum punya ya, nanti akan dibawa pulang oleh Alit. Nanti Alit sendiri di rumahnya nanti akan menyungkup menggunakan plastik laundry yang besar, seperti kita menanam bakalan bonsai.
Oke sobat bonsai, jadi itu jadi proses kita menanam bahan bonsai dari bougainville. Jadi bougainville ini sangat mudah sekali hidupnya. Yang pertama kita dongkel di alam, kemudian kita bersihkan, kita cuci dengan air, kita sikat, kemudian kita tanam menggunakan media pasir Malang juga bisa, pasir sungai, campur juga bisa, dicampur dengan sekam juga bagus. Yang penting jangan dipupuk saja agar tidak busuk. Sebelum kita menanamnya juga kita terlebih dahulu menentukan posisi. Jadi kita posisikan bagaimana, kita konsep bahan ini seperti apa ya. Dan setelah itu kita tentukan tampak depannya. Jadi kali ini untuk bahan ini saya pakai ini tampak depan. Jadi kita pilih tampak yang paling bagus ya, dari segi bonggol, dari segi bonggol, akar, dan kemudian juga dari segi batang dan juga percabangan dan mahkota. Dan dari tampak ini yang paling saya lihat tampak yang paling bagus. Jadi ini saya pakai tampak depan. Dan setelah itu, setelah kita menanam untuk bahan bougainville ini, karena untuk bougainville ya, bougainville biasa, untuk proses dalam pembuatan bonsainya sangat susah ya, karena daunnya susah untuk dikecilkan dan juga percabangan yang kurang rapat. Jadi kita okulasi menggunakan bougainville Singapura untuk mempercepat dari pembuatan bonsai. Setelah kita melakukan penggabungan atau okulasi dengan bougainville Singapura, kita sungkup sambungannya ini, kemudian kita juga sungkup dengan menggunakan plastik yang besar dari bahan ini untuk mengurangi dari penguapan agar bahan ini tetap lembab dan cepat pertumbuhannya. Dan setelah tumbuh tunas dengan bagus, kita buka sungkupnya secara perlahan. Jadi jangan langsung dibuka, kita buka dulu ikatannya, lagi 3 hari sampai seminggu baru kita buka semua. Jadi seperti itu proses kita dalam menanam bahan bonsai, terutama bahan bonsai bougainville ya. Untuk bahan yang lain juga seperti itu, yang mudah hidupnya. Jadi cara ini adalah cara yang paling maksimal untuk menghidupkan dari bahan bonsai hasil dongkelan. Dan terima kasih untuk kedatangannya untuk Alit ya. Untuk Alit, sahabat saya dari Tabanan, penggemar bonsai dari Selingsing, sudah berkunjung ke tempat saya ini. Dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai!